Selamat datang, terima kasih untuk pemirsa setia yang sudah like dan subscribe. Semoga tambah lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta panjang umur. Amin. Hari itu langit cerah, tapi pikiranku mendung. Di tengah hiruk-pikuk persiapan pernikahan, aku dan suamiku, Samsul, masih sibuk menghitung-hitung jumlah undangan dan memperkirakan isi amplop yang akan datang. Kami berdua berdiri di ruang tengah rumah orang tuaku. Di atas meja ada tumpukan undangan yang belum sempat dikirim. 800 undangan cukup ya, Tun? Tanya Samsul sambil menyusun tumpukan. Aku mengangguk yakin. Kita undang semua aja, Sul. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, pokoknya semua yang pernah kenal. Katanya, makin banyak undangan, makin besar peluang balik modal. Dan ya, kami percaya itu. Bahkan terlalu percaya. Modal resepsi kami sebesar 80 juta rupiah, hasil pinjaman dari kakak iparku, Kak Rini. Pinjaman tanpa bunga, tapi bunganya keluar dari mulut, ocehan pedas tiap hari. Kami membayangkan pesta kami akan jadi buah bibir, megah, ramai, dan menguntungkan. Kami terobsesi dengan cerita orang-orang yang menikah besar-besaran dan berhasil meraup keuntungan dari isi amplop. Ada yang dapat 120 juta dari 1000 undangan. Kenapa kami nggak bisa? Kalau dapat 100 juta, 80-nya buat balikin ke Kak Rini, sisanya bisa buat DP tanah, kata Samsul penuh semangat. Setuju. Udah gitu, bisa mulai nyicil rumah juga kan? Kami tertawa bersama. Kami benar-benar percaya hari bahagia itu akan jadi titik balik hidup kami. Tapi kami lupa, hidup gak pernah bisa ditebak. Terlalu banyak berharap pada amplop orang lain ternyata bisa jadi blunder terbesar dalam hidup. Hari H pun tiba. Aula desa sudah dipenuhi bunga segar dan kain dekorasi warna emas dan putih. Aku duduk di pelaminan, senyum tak henti, berharap tamu yang datang benar-benar membawa berkah. Satu persatu mereka menyalami kami. Aku menghitung dalam hati, tamu ke-50, ke-100, ke-300. Wah rame ya, Tun? Udah kayak pesta pejabat, bisik Samsul di sela acara. Aku mengangguk percaya diri. Pasti ini akan jadi momen paling menguntungkan. Sementara kami berdiri menerima tamu, di dapur belakang, para catering sibuk bolak-balik isi ulang ayam, sambal, dan nasi. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa piring berisi daging. Beberapa tamu bahkan terlihat bolak-balik nambah makan. Aku kirim nasi kotak juga ke beberapa tetangga yang gak bisa datang, kataku ke Samsul. Samsul tersenyum. Baik banget istri aku. Kami gak tahu bahwa baik hati kami hari itu akan dibayar dengan kenyataan pahit. Malam tiba, acara selesai. Tubuhku letih tapi hati penuh harapan. Di hadapanku, tumpukan amplop menanti untuk dibuka. Aku sudah menyiapkan buku catatan dan pulpen. Samsul duduk di sampingku, membuka satu persatu amplop dengan hati-hati. Aku mencatat nominal yang masuk. 20.000, katanya membuka amplop pertama. Aku tertawa. Hah, mungkin pembuka aja. Nanti yang berikutnya gede-gede. 15.000. Hah? Serius? Ini? 30.000. Aku mulai gelisah. Tunggu, itu dari teman kerja aku yang baru nikah 3 bulan lalu. Aku kasih 50.000 waktu dia nikah. Masa dia balas 30.000? Kami terus membuka amplop demi amplop. Ada yang 20.000, 25.000, bahkan ada yang cuma 10.000. Mataku mulai panas. Senyumku perlahan memudar. Harapan yang tadi melambung tinggi perlahan jatuh menghantam tanah. Aku menatap Samsul dengan wajah penuh kecewa. Ini kayak mimpi buruk. Mana orang-orang yang katanya royal itu? Dia menggeleng. Mungkin mereka lagi susah juga.
Aku tidak bisa menerima. Tapi ini pesta. Kita nyiapin makanan, dekor, sewa gedung. Semua mahal. Masa mereka cuma nyumbang segitu? Amplop demi amplop terbuka, tapi harapanku justru tertutup rapat. Malam itu, aku merasa seperti orang yang kalah di arena pertaruhan. Kami terlalu yakin pernikahan bisa jadi jalan pintas meraih modal hidup. Ternyata, yang kami dapat hanyalah utang dan rasa sesak. Amplop-amplop itu bukan hadiah, melainkan pintu gerbang menuju kenyataan pahit yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Dan malam itu, mimpi tentang rumah baru, tanah, dan tabungan hancur bersama sobekan kertas amplop yang berserakan di lantai. Pagi pertama setelah pesta pernikahan seharusnya menjadi pagi paling manis dalam hidup. Tapi buat aku dan Samsul pagi itu terasa seperti bangun dari mimpi indah lalu diseret kembali ke kenyataan yang dingin dan pahit. Kami duduk berdua di lantai, dikelilingi sobekan amplop dan tumpukan catatan. Total yang kami kumpulkan hanya 35 juta rupiah. Itu sudah termasuk amplop dari keluarga besar, beberapa teman dekat, dan 1-2 tetangga yang masih peduli. Padahal modal pesta kami 80 juta, dan itu semua pinjaman dari Kak Rini. Berarti kita masih minus 45 juta, Sul, kataku pelan, mencoba tetap tenang. Samsul menunduk. Iya, dan belum termasuk buat hidup ke depan. Aku menarik napas panjang. Kita harus pikirin cara buat bayar Kak Rini. Kamu tahu sendiri gimana dia kalau nagih. Belum selesai kalimatku, suara Kak Rini sudah terdengar dari halaman depan rumah. Ia sedang memetik cabai di kebun kecil milik ibuku, suaranya cukup keras untuk didengar semua tetangga. Udah tahu punya utang, malah nekat nikah. Langsung punya anak pula. Aku yang baru keluar dari rumah membawa sayur rebung spontan berhenti melangkah. Suara Kak Rini menusuk tepat ke dada. Beberapa tetangga yang sedang menyapu atau menyiram tanaman melirik. Tatapan mereka seperti menyorotkan rasa kasihan bercampur penasaran, bahkan ada yang menahan tawa kecil. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku mendidih. Namanya juga rezeki, Kak. Masa ditolak? Jawabku lirih. Tapi Kak Rini tidak peduli. Ia terus melanjutkan ocehannya sambil mengibas-ngibaskan tangannya yang penuh gelang emas. Anak bisa diatur. Kalau nggak mampu beli pengaman ya jangan gaya-gayaan bikin resepsi. Giliran dapat amplop isinya 10.000, nyalahin orang. Duh, bisa pusing aku. Aku ingin membalas. Ingin bilang bahwa emas yang ia pakai pun hasil dari usaha suaminya yang juga pernah bangkrut dulu. Tapi aku tahu, setiap kata yang keluar dari Kak Rini bisa balik jadi senjata. Samsul keluar menyusulku. Ia menatapku dengan penuh simpati, lalu menarik lenganku pelan. Udah, yuk masuk. Kami melangkah kembali masuk rumah. Tapi suara Kak Rini masih terdengar. Yang kayak gini nih, bikin malu keluarga. Udah utang, resepsi gagal, sekarang nganggur pula. Samsul menggertakkan gigi. Ia jarang marah, tapi kali ini aku bisa lihat rahangnya mengeras. Gimana kalau kita kabur aja, Sul? Kataku setengah bercanda, setengah serius. Kemana? Jawabnya datar. Kemana aja. Yang penting gak dengar suara Kak Rini setiap hari. Kami terdiam. Rumah kontrakan yang kami tempati sekarang bukan milik kami, hanya dititipkan sementara oleh teman ayahku yang sedang merantau. Kami tidak punya tanah, tidak punya tabungan, dan yang lebih parah, tidak punya kebebasan dari tekanan utang dan ocehan keluarga. Malam pertama kami sebagai suami istri bukan diisi dengan tawa dan pelukan, tapi dengan lembaran catatan utang, kalkulator, dan tisu bekas air mata. Tun, bisik Samsul di tengah malam. Home? Kalau kita jual motor, mungkin bisa nutup sebagian. Aku memejamkan mata. Motor itu satu-satunya alat transportasi kami.
Jika itu dijual, kami akan benar-benar terkurung di tempat ini. Jangan sekarang. Kita belum tahu besok makan apa. Kami terdiam. Tak ada pelukan malam itu. Tak ada pelukan hangat, hanya selimut tipis dan angin masuk dari sela jendela tua. Dan di antara keheningan, aku berbisik dalam hati. Kenapa orang-orang itu yang datang pesta kita, nyumbangnya cuma segitu? Gak mikir apa ya? Aku tidak tahu siapa yang harus kusalahkan, tamu yang pelit, mimpi kami yang terlalu tinggi, atau realita hidup yang memang kadang kejam tanpa peringatan. Kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil milik teman ayahku. Rumah itu sebenarnya kosong, tak terawat, tapi pemiliknya berbaik hati mengizinkan kami tinggal sementara. Lantainya dingin, dindingnya kusam, atapnya bocor di beberapa titik. Tapi kami bersyukur, setidaknya kami tidak harus bayar sewa untuk sementara waktu. Di rumah itulah kami merawat 3 anak kembar kami yang sekarang sudah berumur 2 tahun lebih. Sinta, Santi, dan Sisil. 3 bocah mungil yang punya tenaga seperti satu regu pasukan mainan. Pagi itu, aku baru saja membuka pintu rumah sambil membawa beberapa batang bayam liar yang tumbuh di depan rumah. Samsul sedang duduk di ruang tengah, 3 anak kami sudah menempel seperti perangko. Udah bangun dari tadi? Tanyaku. Belum sih. Tapi begitu bangun, langsung cari bapaknya. Untung gak nangis, jawab Samsul sambil membelai rambut Sisil. Aku mengangguk lega. Baguslah. Aku mau masak dulu ya sayang. Kamu jagain bocil-bocil ini. Anak-anak mulai berceloteh sambil menunjuk-nunjuk benda. Mereka belum bisa bicara lancar, tapi sudah mulai cerewet. Meskipun hidup kami sederhana, momen-momen kecil seperti ini kadang bikin hati hangat. Tapi tak butuh waktu lama, kedamaian itu pecah juga. Aku baru saja selesai menumis rebung yang aku bawa dari rumah ibu, dan mulai merebus bayam untuk anak-anak. Lalu berteriak ke dalam. Mas, sarapan dulu ya. Aku mandiin si kembar. Aku bawa satu persatu masuk ke kamar mandi. Karena kamar mandinya kecil, aku taruh mereka di bak hitam besar. 1 duduk, 2 berdiri sambil pegang pinggiran bak. Mereka tertawa-tawa, memercikkan air kemana-mana. Gak usah main air, nanti masuk mata, kataku sambil tertawa. Aku ambil gayung, lalu mulai menyiram air ke kepala Sisil. Tapi baru siraman pertama, Sisil sudah cemberut. Gak mau bu. Kenapa? Gak mau gayung. Itu. Katanya sambil menunjuk ke arah dapur. Aku bingung. Apa maksudnya itu? Sisil tiba-tiba keluar dari bak, berlari telanjang kecil ke dapur, lalu kembali dengan mangkuk plastik mainannya. Ini pakai, katanya sambil menyerahkan mangkuk itu ke aku. Ya Tuhan, mandi pakai mangkuk mainan? Sisil, kakak-kakakmu aja gak ada yang pakai itu. Pakai gayung aja ya, biar cepat. No. Dia berkeras. Lalu saat hendak naik lagi ke bak, dia terpeleset. Brooke. Sisil jatuh terduduk dan langsung menangis sekencang-kencangnya. Aku panik, langsung mengangkatnya, memeluk dan mengecek kepalanya. Tak lama kemudian, Sinta dan Santi juga ikut menangis. Entah karena kaget, empati, atau sekadar solidaritas sesama anak kecil. 3 anak menangis. Di kamar mandi kecil. Di rumah kontrakan yang sempit. Samsul masuk dengan wajah panik. Kenapa? Sisil jatuh. Aku masih memeluk Sisil yang terisak-isak. Samsul lalu duduk di lantai kamar mandi, memelukku dan anak-anak. Ya udah, kita nangis bareng aja yuk, katanya sambil menghela napas. Aku menatapnya. Mas, aku kasih tahu sesuatu biar kita nangis bareng-bareng. Apalagi? Utang 45 juta belum dibayar. Dan kami tertawa. Tapi tawa yang getir, yang seperti pelindung tipis di atas luka menganga.
Anehnya, begitu mendengar kami tertawa dan pura-pura menangis, anak-anak malah berhenti nangis. Mereka menatap kami, lalu ikut tertawa-tawa kecil. Sinta malah bertepuk tangan, seolah mengira ini permainan. Dan di tengah kamar mandi yang basah dan berantakan itu, aku dan Samsul saling menatap. Beginikah rasanya jadi orang tua? Beginikah caranya bertahan hidup? Dengan utang menggantung, tekanan keluarga, dan kehidupan yang jauh dari kata mapan, kami tetap tertawa. Bukan karena kami kuat, tapi karena kami gak punya pilihan lain. Kami bukan orang kaya. Kami bukan tokoh utama sinetron yang hidupnya berubah dalam semalam. Kami cuma sepasang suami istri dengan 3 anak kecil, tinggal di rumah kosong, dan mencoba membuat hari-hari berat terasa sedikit lebih ringan. Kami belum tahu bagaimana caranya melunasi utang. Setelah insiden drama air mata, aku duduk sendirian di ruang tengah. 3 bocah akhirnya tertidur di atas tikar, peluh masih menempel di dahi mereka. Samsul keluar sebentar, katanya mau cari kerja sampingan. Katanya lagi, gak apa-apa mulai dari yang kecil, yang penting bisa bantu nutup utang sedikit-sedikit. Aku memandangi langit-langit rumah yang mulai retak. 1 titik bocor tepat di atas meja makan. Kalau hujan datang, meja itu pasti basah. Tapi bukan itu yang mengganggu pikiranku pagi itu. Yang mengganggu adalah perasaan aneh soal jumlah amplop yang kami dapat saat resepsi. Total undangan yang kami sebar 800. Yang datang, kalau dihitung dari buku tamu dan ingatanku, jelas lebih dari 500 orang. Tapi amplop yang kami hitung hanya sekitar 300-an. Waktu itu aku dan Samsul terlalu sibuk menyapa tamu. Semua orang datang, antre salam-salaman, berfoto, lalu makan. Beberapa bahkan aku kenal dekat. Tapi saat malamnya kami buka amplop, banyak nama yang aku ingat datang, tapi nggak ada amplopnya. Awalnya aku pikir mereka mungkin lupa bawa amplop. Tapi kalau cuma 1-2, masuk akal. Ini puluhan. Bahkan salah satu sahabat karibku pun tak ada namanya di catatan. Dan semakin aku pikirkan, ada sesuatu yang lebih mengusik. Siapa yang menjaga kotak amplop waktu itu? Kami terlalu sibuk. Orang tua kami pun sibuk menerima tamu. Dan aku baru sadar, saat pesta berlangsung, kotak amplop beberapa kali dipindahkan. Ada 1 kerabat jauh yang aku lihat duduk dekat meja penerima tamu. Tapi waktu pesta usai, dia menghilang begitu saja. Bahkan di grup keluarga WhatsApp pun tak muncul kabarnya. Aku mencoba menepis pikiran itu. Ah, jangan suzon, Tun. Mungkin mereka memang gak bawa amplop. Tapi hatiku bergolak. Gak mungkin semua orang lupa. Gak mungkin selogika itu. Aku kembali membuka catatan lama, menghitung ulang total amplop. Rasanya ada lubang yang gak bisa aku isi. Kosong. Bolong. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Aku berdiri pelan, masih membawa catatan, dan membuka pintu. Ternyata Kak Rini. Lagi ngapain? Jangan-jangan lagi hitung amplop yang gak nyampe ya? Katanya sambil masuk tanpa dipersilakan. Seperti biasa, langsung duduk, seperti rumah ini miliknya. Aku diam. Mataku memperhatikan gelang emasnya yang makin banyak. Tangannya bawa plastik berisi cabai dari kebunnya. Aku tuh kasihan sebenarnya, Tun. Tapi ya gimana ya, kalian itu kayak gak mikir. Masa nikah pakai utang, terus berharap balik modal dari orang? Mana bisa? Katanya, nada bicaranya tinggi tapi seolah peduli. Aku masih diam. Mataku mulai memerah. Tapi aku tahan. Udah deh, gak usah ngarep sama orang. Mending sekarang kamu mikir gimana cara balikin uangku. Aku menatapnya, pelan, tapi tajam. Kak, waktu resepsi, kakak yang jagain kotak amplop kan? Tanyaku tanpa tedeng aling-aling. Dia terdiam. Tidak marah. Tidak kaget.
Tapi matanya menyipit. Emang kenapa? Gak ada. Cuma aneh aja, tamunya banyak, amplopnya kok gak nyampe setengahnya. Kak Rini berdiri. Kamu nuduh aku, Tun? Aku berdiri juga. Enggak. Aku cuma tanya. Dia memandangi aku dalam-dalam, lalu tertawa sinis. Wah, pengantin baru udah pintar main tuduh-tuduhan ya. Makanya, jangan nikah kalau otaknya masih main feeling. Dia berjalan keluar, membanting pintu. Aku berdiri terpaku. Rasa curiga itu makin kuat. Bukan cuma tentang hilangnya amplop, tapi tentang luka dalam yang aku rasakan sejak hari resepsi itu. Tentang orang-orang yang katanya keluarga, tapi lebih suka menyindir daripada menolong. Tentang harapan yang kami bangun, lalu diruntuhkan oleh orang-orang yang diam-diam menikam. Aku duduk lagi. Tangan gemetar, dada panas. Aku menatap foto pernikahan kami di dinding, cetakan murah yang kami tempel dengan isolasi bening. Beberapa hari setelah Kak Rini membanting pintu rumah kontrakan kami, suasana makin hening. Tapi keheningan itu bukan kedamaian. Ia seperti kabut yang menyelimuti luka, menutup-nutupi kebenaran yang belum sempat dibongkar. Aku tidak pernah menuduh secara langsung, tapi aku tahu Kak Rini merasa tersentil. Mungkin karena benar. Mungkin karena takut terbongkar. Tapi aku dan Samsul tak bisa berlama-lama terperangkap dalam emosi. Kami harus bangkit, atau setidaknya berpura-pura bangkit. Samsul mulai bekerja serabutan. Kadang bantu warga bangun pagar, kadang ngojek motor pinjaman. Aku tetap mengajar di PAUD dekat rumah ibu, walau hanya digaji 100.000 per minggu. Tapi cukup, setidaknya untuk beli beras dan sabun. Hari-hari kami penuh lelah. Tapi anak-anak kami, si kembar yang sekarang makin lincah, adalah pelipur lara yang tak ternilai. Mereka berlari di halaman, bermain tanah, kadang pakai tutup panci sebagai topi sambil teriak, "Aku polisi!" Mereka tidak tahu, di balik tawa kami, ada kepedihan yang belum selesai. Satu malam, saat anak-anak sudah tidur, aku dan Samsul duduk di beranda. Lampu redup, suara jangkrik menemani. "Tun," bisiknya pelan, "gimana kalau kita mulai jualan kecil-kecilan? Kayak jajanan pagi gitu. Aku bisa dorong gerobak, kamu yang masak." Aku menatap wajah Samsul. Kusam, penuh keringat. Tapi sorot matanya masih seperti dulu, laki-laki sederhana yang rela berdiri paling depan untuk keluarganya. "Pakai modal dari mana?" tanyaku. Dia tersenyum kecil. "Kita minjem ke Pak Udin. Gak banyak. 100.000 aja cukup buat mulai. Kita jual nasi kuning. Simple." Aku ingin menolak. Aku lelah hidup dari pinjaman. Tapi entah kenapa, malam itu aku mengangguk. Dan dari situlah, titik balik hidup kami dimulai. Bukan dari rejeki besar, tapi dari keberanian kecil untuk tetap melangkah. Kami mulai jualan nasi kuning tiap subuh. Kadang cuma habis 5 bungkus, kadang 10. Tapi ada satu pelanggan yang rutin beli, seorang ibu tua bernama Bu Sari. Ia selalu datang pukul 6 pagi, beli 2 bungkus untuk dirinya dan cucunya. Suatu hari dia bertanya, "Kalian yang dulu resepsinya rame banget itu ya?" Aku tersenyum kaku. "Iya, Bu." Saya gak diundang loh. Padahal saya ikut bantu-bantu nyapu aula sebelum acara." Hatiku tercekat. Aku menelan ludah. Saya lihat orang-orang rebutan makanan waktu itu. Tapi ya, nggak semua bawa amplop. Ada yang ambil 2 piring, tapi ngacir duluan. Aku dan Samsul saling pandang. "Maaf ya, Bu, kalau waktu itu." Enggak. Saya bukan minta apa-apa. Saya cuma bilang, kadang rejeki itu datang dari yang gak kelihatan. Bukan dari pesta besar, tapi dari niat kecil yang tulus. Aku terdiam.
Mataku basah. Entah kenapa, kalimat Bu Sari terasa seperti tamparan sekaligus pelukan. Hari itu, kami pulang ke rumah dengan hati penuh. Jualan gak habis, tapi semangat kami utuh. Malamnya, Samsul berkata lirih, "Tun, kalau kita nggak balik modal, nggak apa-apa. Yang penting jangan bangkrut secara akhlak." Aku tertawa kecil. Aku udah bangkrut dari sabar kayaknya. "Gak, kamu kuat. Kamu ibu dari 3 anak kembar. Kamu pejuang." Kami berpelukan. Dan di pelukan itu, aku tahu, meski belum bisa lunasi utang 45 juta, kami sedang melunasi sesuatu yang lebih besar, harga diri kami sendiri. 3 bulan kemudian, takdir seakan memberi kejutan. Pak Udin yang melihat usaha kami mulai ramai, menawarkan tenda kecil dan gerobak bekas. Gratis. Asal kami serius. Kami terima dengan penuh rasa syukur. Nasi kuning kami mulai dikenal. Kami bahkan menerima pesanan untuk rapat RT, acara pengajian, dan arisan ibu-ibu. Setiap hari, sedikit demi sedikit, kami sisihkan uang. Di suatu pagi hari yang cerah, kami mengantarkan uang ke rumah Kak Rini. Bukan 45 juta. Baru 10 juta. Tapi tunai. Dan disertai surat kecil. Terima kasih untuk pinjamannya. Maaf, belum bisa lunas semua. Tapi kami sedang berusaha. Dan semoga kakak diberi rezeki lebih besar, agar tak merasa kekurangan saat meminjamkan sedikit pada kami. Kami letakkan uang itu di meja ruang tamu. Kak Rini tak bicara banyak. Tapi matanya memerah. Entah marah, sedih, atau malu. Dan kami pulang. Tidak membawa kekayaan. Tapi membawa sesuatu yang tak bisa dibeli. Ketenangan. Hari ini, kalau aku menatap ke belakang, pesta yang gagal itu, amplop yang hilang, nyinyiran yang menyakitkan, semuanya terasa seperti pelajaran paling mahal dalam hidup. Kami tak lagi berharap dari orang. Kami belajar bahwa rezeki bukan dari jumlah tamu, tapi dari doa tulus dan kerja keras tanpa pamrih. Dan jika kamu hari ini sedang berada di titik paling terpuruk, percayalah, amplop bisa kosong, tapi harapan selalu punya isi. Baiklah, cukup sekian kisah cerita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada saran atau masukan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di cerita yang lainnya.